But we also know that Indonesia has challenges. And these challenges relate, as we all know, to the various issues of the different disparities between the regions. And just now you saw on one of the tables the disparities between Central Kalimantan at one end, all the way down to NKB at the other. And the same applies in economic terms and in many other aspects as well. But Indonesia has embarked on one of the single most ambitious enterprises that I believe any country has embarked on, of devolving power from a centralized sort of government to the many regions, districts, and provinces across Indonesia. This is an extremely bold and ambitious initiative which the country has embarked on. Now we know that democracy has been one of the main drivers behind Indonesia's advancement in the last decade. But we also know that progress, not just in economic terms, but also in democracy, has been uneven at the subnational level between the provinces and districts that you mentioned. And Indonesian stakeholders, such as Bappenas, have long seen this phenomenon as a challenge to Indonesia's democratic development. And they have correctly perceived that the response which the country needs should not take a one-size-fits-all strategy. In order to understand the opportunities and challenges of democratic development in each of Indonesia's 33 provinces, the government does need a tool that will measure democratic progress or regression based on the three aspects of democracy that we spoke about earlier: the civil liberty, political rights, and democratic institutions. And we're very happy to see that Indonesia has opted for the Indonesian Democratic Index to be that tool to help analyze progress across all the provinces. By having a much clearer picture of the situation of democracy in the provinces, this means that the government, including the governments at the provincial level, will be able to design and implement much more tailored responses, programs to address those issues. Because as we said, it's asymmetric, it's uneven, and each region, each province is unique and has its own peculiarities. And so this measure, which goes down to the subnational level, provides the Indonesian government with a tool to formulate custom-made, tailored strategies to address the needs of its people within the different regions. Now, UNDP, for us, the governance assessment tool has become a very important area of work for UNDP. What we're seeing is that as more countries see the need for evidence-based planning, as Minister Joker just mentioned, when we see the need for evidence-based planning, to use data and analysis to inform our planning, and as we see more and more countries also going through democratic transition, these countries are increasingly turning to tools like the governance assessment and the democracy index that the country faces at this point in time. So we're very encouraged to hear not just that we're launching the IDI, but that the government, and this is extremely encouraging, the government has also allocated, speaking to our team earlier, I had a program meeting at UNDP before, that this is how UNDP should work. We should provide the strategic support that government's public safety and security index, which will help us to determine the level of security that the public feels and the level of preparedness of its contributions to this very, very important initiative. And ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Setirnya. Kami mohon kesediaan yang terhormat Profesor Dr. Armida Salsia Alishabana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, untuk menyampaikan sambutannya yang akan dilanjutkan dengan peresmian peluncuran hasil laporan IDI 2009
yang akan disampaikan secara simbolis kepada Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Joko Suyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Usman Heriawan, dan perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, dan Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Joko Suyanto, Bapak Menko Polhukam. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pusat Statistik. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri. Yang saya hormati perwakilan dari UNDP Indonesia. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat atau yang mewakili para pakar tim panel ahli yang menyusun Indeks Demokrasi Indonesia serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada sore hari ini alhamdulillah kita telah meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia dan juga nanti akan secara simbolis diserahkan itu kepada beberapa instansi terkait dan juga perwakilan dari pemerintah daerah. Rasa syukur ini kita panjatkan tentu kita tadi mendengarkan dari Pak Usman dari perwakilan UNDP bahwa ini suatu perjalanan yang tidak pendek. Jadi sudah beberapa tahun terakhir dikembangkan konsep, indikator, metodologi dari proses yang iteratif tidak sekali jadi, begitu juga survei pengumpulan data sehingga terbit alhamdulillah laporannya. Jadi ini suatu proses yang tentu patut kita hargai dan kita syukuri. Selanjutnya setelah banyak sekali pihak yang terlibat, kami juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami dari kantor Menko Polhukam, dari Kementerian Dalam Negeri, tentu Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah khususnya 33 provinsi, serta berbagai kelompok-kelompok strategis yang tergabung ke dalam Pokja. Jadi rupanya juga di dalam penyusunannya ada Pokja-Pokja Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi. Tidak hanya Pemda atau Bapeda, tapi juga DPRD, universitas, LSM, dan bahkan media massa di daerah. Jadi mudah-mudahan ini sudah dapat merangkum dan melibatkan semua stakeholders yang terkait. Ya, jadi di samping hasil tentu yang kita jaga betul ya. Di sini Bapak Nas dan semua yang terlibat adalah prosesnya. Jadi proses penyusunannya juga kita jaga betul sejauh mungkin, sedapat mungkin melibatkan semua stakeholders yang terkait. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, sebagaimana juga tadi disampaikan, IDI 2009 kedua kali yang sudah disusun dan diterbitkan. Sebelumnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia 2007. Dan kami juga mendapatkan laporan informasi di dalam proses penyusunan dari 2007-2009 ada penyempurnaan. Dari tim ahli juga menyampaikan ada penyempurnaan khususnya dari segi kami sangat berbahagia yang menjadi salah satu tantangan kalau satu inisiatif baru, ukuran baru, indikator baru itu diluncurkan. Biasanya kan pertanyaan berikutnya ya adalah apakah ini akan berlanjut, apakah ini satu angka saja satu tahun, dan apakah kemudian akan ada yang berlanjut. Catatan setiap indikator, tantangan berikut adalah dari waktu ke waktu perlu untuk terus-menerus disempurnakan, itu pasti. Kalau Bapak Ibu melihat yang tadi di buku ya, sekian indikator utama, sekian variabel, ternyata memang belum semuanya ya. Kalau kita cermat betul belum semuanya. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para mitra yang setelah bekerja sama dengan baik, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri, dari BPS, dan dari UNDP. Dari UNDP kami apresiasi atas fasilitasi
juga tidak hanya yang ini, UNDP selalu salah satu leader dari mitra pembangunan dalam berbagai isu, selalu memfasilitasi, tapi juga terus mengengage ya, semua stakeholders bersama-sama dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi. Akhirul kata, semoga Indeks Demokrasi Indonesia ini dapat menjadi satu indikator ukuran untuk mengawal kita semua di dalam mencapai kemajuan ataupun pendalaman dari proses demokratisasi yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amina. Mr. Risman Heriawan, the representative of the Ministry of Home Affairs, and the provincial representatives to the podium to symbolically receive the Kebebasan Sipil. Perwakilan dari provinsi. Pada tahun 2008 sebagai bagian dari komitmen Bappenas dan UNDP untuk menghasilkan suatu laporan indeks demokrasi agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia. The IDI Expert Board was formed in 2008 as part of the commitment of Bappenas and UNDP to produce a democracy index report as a reference to empower democratic institutions. Di depan, adek di depan. Adek depan. Selamat kepada para pemenang. Adela depan. Selamat sore kepada Bapak Ibu yang terhormat. Sekarang saya akan mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat mengenai anarkisme di dalam demokrasi di Indonesia. Pertama, studi akan dilaksanakan terhadap pemilihan kepala daerah atau pilkada yang ada di Indonesia. Latar belakang dari karya tulis ini sendiri adalah demokrasi yang sekarang ada di Indonesia, di mana dapat kita lihat bahwa pasca Orde Baru, perkembangan dari demokrasi ini sendiri sudah merupakan sesuatu yang sangat baik, di mana perkembangan demokrasi adalah sesuatu yang sangat signifikan dibandingkan dengan sebelum ataupun saat Orde Baru. Di antaranya dapat kita lihat ada 2 poin penting yang masyarakat partisipatif, di mana masyarakat telah tanggap dan melek terhadap yang namanya politik. Masyarakat sudah mengerti sistem politik yang ada di dalam negaranya. Masyarakat sudah, dan yang sekarang terjadi pada akhirnya masyarakat pun melaksanakan sesuatu yang bertolak belakang dengan demokrasi yang seharusnya, di mana masyarakat menimbulkan anarkisme di dalam pilkada. Selanjutnya, pembahasan dari karya tulis
Yang pertama berfokus pada demokrasi dan pilkada, di mana kita menyadari bahwa seluruh masyarakat Indonesia telah mengerti yang namanya demokrasi. Seluruh masyarakat Indonesia sudah mengerti yang namanya sistem politik negara mereka, di mana demokrasi itu sebagai fondasi dari negara. Mereka mengerti akan kebebasan berpendapat yang mereka miliki. Mereka mengerti bahwa mereka dapat memilih pemimpin mereka. Mereka dapat mencoblos. Mereka memiliki hak untuk memilih dalam pilkada. Sehingga dapat kita lihat bahwa data yang dimiliki Freedom House tentang Indonesia adalah negara paling demokratis ketiga setelah USA dan India itu sebenarnya adalah data yang benar. Bukan berarti bahwa demokrasi di negara kita ini di negara kita sekarang ini yang menurut beberapa orang sangat bobrok itu sebenarnya bobrok. Bukan berarti bahwa demokrasi kita itu jelek, tapi cara penyampaian demokrasi itulah yang salah. Sehingga kita harus menilik kembali di mana demokrasi itu bersifat anarkis, karena setelah pilkada, setelah kita melakukan sesuatu yang merupakan simbol dari demokrasi itu sendiri, kita lihat ketika masyarakat memiliki calon dan calonnya tidak terpilih, kita lihat terjadi yang namanya anarkisme, terjadi yang namanya vandalisme, di mana masyarakat tanpa pikir panjang, mereka itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat yang demokrasi yang adil dan